pusing, kenapa kok pelatih sampai dikeroyok sama siswanya yang baru disahkan. Sampai viral kemana-mana, sampai dikeluarkan dari organisasi. Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam persaudaraan buat dulur-dulurku semua. Salam pencaksilat. Salam pencaksilat bagi seluruh pendekar-pendekar yang ada di Nusantara dan di luar negeri. Di video kali ini Jawara Kidul 22 mau membahas atau bikin sebuah video ya. Ini video yang sudah viral lah kemarin itu warga Esa Trate yang dikeluarkan dari organisasi karena mengeroyok pelatihnya sendiri. Dan alhamdulillah katanya sih sekarang sudah ketangkap, dan video ini udah kemarin cuma kali ini atau di video kali ini saya akan mengulang kenapa terjadi seperti itu. Nah, jadi kita akan membahas warga Esa Trate yang dikeluarkan karena mengeroyok pelatihnya sendiri. Kenapa kok bisa sampai pelatihnya itu dikeroyok? Apakah ada motif dendam tersendiri, ataukah yang diceritakan tuh katanya motifnya itu dia kesal karena setiap pelatihnya itu selalu menghajar di tempat latihan. Nah, ini yang akan saya bahas ya. Nah, jadi buat dulur-dulur yang baru menemukan video ini atau menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya Jawara Kidul 22. Nah, kita ke pembahasannya. Kenapa pelatihnya sendiri sampai dikeroyok? Padahal ya, ini baru kejadian yang pertama di organisasi. Menurut saya, karena saya baru melihat dan mendengar sampai pelatih itu dikeroyok dan pelatih itu sampai melaporkan. Karena pengeroyokan itu warga yang baru disahkan sekarang di. Nah, kita lanjut ya pembahasannya. Pelatih sampai dikeroyok sama siswanya, apalagi di organisasi Esa Trate. Karena organisasi Esa Trate punya panca dasar. Apakah pelatihnya itu waktu dia melatih itu nggak pernah ngasih yang namanya panca dasar yang kelima, khususnya keesaan. Kalau emang pelatihnya nggak pernah ngasih keesaan, nah disitulah kita harus bertanya-tanya, kenapa siswanya sampai merasa sampai dendam kepada mas pelatihnya, sampai dendam itu ditahan dari dia siswa sampai dia warga habis disahkan, dan mengajak dulurnya atau temannya itu mengeroyok pelatihnya. Nah, di situ kita harus paham, kita sebagai pelatih dalam sebuah latihan kan ada trap-trapnya. 1,
kalau kita melatih itu doran, pertama itu doran ya, doran, baru teknik dasaran. Nah, di situ kita sambil ngobrol atau sambil ngasih edukasi kepada siswa-siswa kita. Orang mau bengak-bengok tok pengen ngelatih mulak no ya, rasa sok etok-etok banter ngelatih koyo tenanan. Resapi kita waktu siswa itu gimana? Nah disitulah kita caranya melatih. Apakah kita waktu siswa itu dendam sama pelatih? Nah kalau emang kita dendam sama pelatihnya, kenapa kita dulu nggak mengeroyok pelatihnya saja? Nah ini kita akan waktu kita siswa, apakah kita punya dendam pada mas-mas pelatih? Paling kita kalau dendam itu apa pemikiran dendam itu pada mereka atau pelatih yang datang cuma ngabis-ngabisin, ngetek-ngetek kayak lagi kuda-kuda datang, habis itu dia pergi lagi, nggak ngasih apa-apa, cuma ngasih jeb-jeban atau tendangan atau hajaran. Nah itu biasanya waktu saya lah ya, ini saya itu saya sakit hati emang, walaupun enggak ya tetap sakit hati. Cuma di situ saya melihat bukan sama dia, kita melihat sama pelatih-pelatih di situ yang memberikan edukasi kerohanian dan keesaan. Karena apa? Kalau kita dendam kan kita nggak boleh, apalagi habis disahkan kita melatih secara ugal-ugalan, itu nggak boleh, itu namanya dendam. Latihan kita keras, kalau bisa siswa itu harus lebih enak dari kita. Jadi walaupun kita latihannya das dipukuli, digebuki, nah kita harus melatih siswa itu secara jangan sampai ikut-ikut kita, jadi harus lebih dipenake yang iso ya. Nah di sini kita harus paham kenapa kok pelatih sampai dikeroyok, itu kita harus berpikir juga. Udah ya, kamu pasti ya pusing lah, aku ya mikir kok pusing, kenapa kok pelatih sampai dikeroyok sama siswanya yang baru disahkan, sampai viral kemana-mana, sampai dikeluarkan dari organisasi. Udah ini videonya sangat menarik ya. Kalau panjang-panjang enggak itu waktu banyak, maksudnya kalau panjang-panjang lu membutuhkan waktu yang sangat banyak, panjang sekali kalau diceritakan masalah latihan S1 itu harus gimana dan gimana caranya kita harus melatih siswa itu supaya siswa itu jangan sampai dendam kepada kita ya. Jadi siswa itu jangan sampai dendam kepada kita, apalagi sampai kita kalau pelatih dikeroyok sama siswa, ampun. Jenengan juga harus paham, siswa jadikanlah sebagai anak kita, dididik dengan baik. Ojo teko plang minggat. Ya wajar kalau jenengan itu sebagai pelatih langsung sesuk ya diajar siswa-siswanya jenengan, menyalahkan atau membenarkan ya sama mereka-mereka yang warganya mengeroyok pelatihnya. Cuma pusing kenapa ya. Udah ya dulu videonya karena ini sudah malam. Udah kita lanjut topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara.